Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, malam ini kita bersama untuk acara DKI Show, ya kan? Sambil kita bergabung dengan Pak Isyam. Oke. DKI Show Solusi Supranatural Online, dan kebetulan nanti setiap Rabu kita akan bergabung dengan beliau, ya kan? Dengan Pak Isyam Ahfari, tokoh psikologi, tokoh spiritual, tokoh tarot Nusantara yang tinggal di Yogyakarta. Mungkin nanti beliau akan bergabung dengan kita, insya Allah, ya kan? Oke, nah sebentar sambil menunggu Pak Isyam. Nah, lo, Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Salam. Sehat terus Pak. Kantong yang nggak sehat. Suaranya nggak ini. Belum stabil ya. Oke, ini di sini hujan terus Pak. Jadi suaranya stabil. Lumayan. Pak Isyam jelas banget. Wah, alhamdulillah. Pak Isyam jelas di sini. Iya. Jelas. Sejelas wajahmu bulat. Oke. Gombal. Okay. Yo sok-sok gombal sithik, Pak. Ken ora tekan. Saya lihat kesibukan Pak Isyam ini luar biasa, ya kan? Setiap hari ada aja live, baik di Zoom, Google Meet ataupun FB ataupun IG. Jadi kesibukan, belum yang di radio, ya kan? Belum yang di kantor beliau, luar biasa. Saya ngikutinya capek jadi saya. Ya mau nggak mau, ya harus dilakoni. Ya itulah. Mumet dewe. Iya besok. Tapi coba saya ini gimana Pak Isyam? Nge-lag lagi. Muter ininya Pak Isyam. Oke, sebentar. Masih nge-lag Pak Isyam. Sambil menunggu Pak Isyam. Oke. Sudah diganti Pak kuota. Oke. Sama Pak ya, harap maklum, kita tidak beli signal Pak. Terima kasih. Wah, ini koneksinya malam ini udah jam segini. Sudah coba. Enggak. Palembang gimana Pak? Ini ada dua, seluler sama wifi ini lah. Ya. Hujan terus Pak. Lah dimaklumi saja lah, dipahami saja. Ya hujan terus Palembang, hujan. Kita mau bilang bagus, ya kita mau bilang bagus. Hujan terus sudah. Iya. Angin ribut. Jadi ya, Palembang luar biasa ya, sama-sama. Palembang udah hujan. Selalu ya? PSBB sudah hujan, ya? Sudah dicabut, sudah Pak. Ini belum ya. Cuman ya kondisi Jogja itu panas tapi malamnya ya. Tapi ya kita tetap harus berjuang Pak. Oke. Di Jogja itu malam ini kita bicara tentang PSBB belum dicabut ya. Attraction itu hukum PSBB apa Pak itu Pak? PSBB belum dicabut. Saya apa namanya? Iya, luang lah Pak Isa bilang luang kan gitu. Gimana Pak? Ya bagus lah. Ya, oke. Attraction. Ya.
Ya, Oh ya, loa, coba. karena itu kan itu Ya, itu kan bermula dari, kalau teman-teman tahu ronda. semua, Ya. itu loa itu kan Mm-mm. terinspirasinya itu banyak Ya, di oke. diidekan atau dikaryakan atau Mm-mm. dicetuskan itu ketika, kalau kita pernah lihat membaca buku The Secret, ya, Ya. The Secret, ya, jadi buku The Secret, rahasia, itu karya dari Rhonda Siap. Brenner, ya, itu kan Mm-mm. menyebutkan tentang hukum daya tarik menarik gitu Ah, ya, dan itu betul. banyak keterkaitan kalau dalam dalam Ah, ilmu-ilmu dari buku ya. dari The Secret itu, banyak hal-hal yang banyak Mm-mm. berhubungan dengan yang sesungguhnya orang Indonesia itu sudah melakukannya gitu loh. Jadi di dalam Ya. buku Loa, dalam referensinya Apa itu Pak si kalau di Rhonda Indonesia? Brenner itu, dia bercerita tentang hukum daya tarik menarik gitu ya. Nah, dengan metode yang modern tentunya, dengan metode Ya. yang kekinian. Tapi kalau saya baca, saya teliti lebih dalam lagi, Mm-mm. sebetulnya kita orang Indonesia itu sudah mengenal yang kita Ya. sebut dengan loa, daya tarik menarik gitu loh. Mm-mm. Nah, Ya. apa dalam kasus-kasus apa misalnya orang Indonesia yang mengenal apa kita sebutkan hukum daya tarik menarik. Nah, kalau kita tarik dalam bahasa sederhananya, Ya. eh, misalnya ada istilah puter giling, ada Mm-mm. istilah pelet, ada istilah Ya. apa lagi, Ya. mengacaukan pikirannya si lawan gitu ya, Mm-mm. atau banyak atau misalnya Betul. menarik orang untuk datang gitu ya. Ya. Itu sebetulnya itu sudah kita diajarkan, atau dalam bahasa Ya. lain, kalau misalnya kita buka buku Nggak apa-apa Pak. buku primbon atau buku Agak betal ngelek jemur sedikit ada tapi makna jalan Pak. gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Betal jemur ada makna, itu ada beberapa sisi yang kita mencoba untuk menarik Mm-mm. untuk dalam dirinya gitu loh. Misalnya saja kita Mm-mm. jam ya, Ya. koneksinya Betul. buruk nggak koneksinya nih? Ya. Nggak ya? Ya. Nggak apa. Jadi ya, jadi hukum daya tarik menarik Mm-mm. itu ya sama seperti misalnya Mm-mm. misalnya Mm. ada orang kehilangan gitu ya, misalnya kehilangan Mm-mm. saudaranya, Ya. atau Ya. kehilangan ya temannya atau Ya. semuanya, atau ingin mencari saudaranya atau mencari sesuatu, kemudian dia mencoba untuk Ya. memvibrasi dirinya sendiri, saya datang dong, Mm-mm. datang dong. Nah, maka itu datang gitu loh. Oh, gitu Atau Pak ya. misalnya saja Oke. orang Jawa itu apa yang kita sebut dengan proses-proses guna-guna yang mempengaruhi pikiran orang, Ya. dan pelet kalau Oh. dalam konteks supranatural itu adalah proses-proses Mm-mm. luar. Bagaimana Mm-mm. bagaimana yang ada di sini mempengaruhi Oh, orang yang ada gitu. di sana gitu. Itu kan sebetulnya Sudah daya tarik punya. menarik gitu yang terjadi. Itu kalau nah, namun dalam Oke. bahasa si Rhonda Brenner ini itu Tentang. dimodernkan lah. Gitu. Sama halnya Oke. misalnya hipnotis ya. Hipnotis ini kan sebetulnya itu adalah teknik yang datangnya dari luar ya, dari luar negeri. Tapi sebetulnya orang Indonesia, kita budaya Jawa itu udah mengenal yang kita sebut dengan mempengaruhi pikiran orang. Ya. Itulah sebabnya proses-proses Oke. nayu, proses-proses Ya. kesurupan itu sudah ada dalam gendam dan sebagainya, itu sudah ada. Jadi sebetulnya itu kan Oke. loa itu kan cuma Ya. kerennya lah, kira-kira kerennya lah. Jadi Ya. bahasa modernnya lah loa. Mm-mm. Nah, sama halnya misalnya begini, misalnya nih contoh kecil, misalnya kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh supranatural, tokoh-tokoh metafisika, atau kiai-kiai atau ajengan-ajengan Ya, di Jawa Barat, biasanya air putih atau ataupun tokoh-tokoh spiritual. Kalau misalnya ada orang datang nih, orang datang misalnya minta solusi, minta nasihat, minta pendapat, minta solusi lah sebagai orang yang dituakan, atau sebagai orang tokoh paranormal atau tokoh spiritual.
kan tidak heran mereka memberikan air putih toh. Oh gitu. Ya, ini loh air putih, silakan dibawa pulang. Nah, biasanya air putih. Nah, tetapi kenapa air putih itu menjadi mandi? Kenapa air putih itu menjadi mujarab? Ya, karena sesungguhnya air putih itu, ya, itu divibrasi melalui doa-doa yang dari si kiainya itu tadi. Nah, proses doa itu yang kita sebut dengan loa. Oh siap Pak. Oke, Proses menarik doa ini. itu adalah, Nah, ini ceritanya tambah yang menarik, disebut tapi dengan hukum daya tarik menarik. kita Jadi nyapa dulu dari teman-teman ini, air Pak. yang biasa, yang Ya, ada sapa dulu, kristalnya, ya, didoakan, maka kristalnya Terima menjadi kasih, lebar, Pak Isam. menjadi Oke, besar, banyak, dan Pak, kristal masalah. itu menjadi positif. Nah, Selamat bagi malam orang yang Dewi meminum Indra, air itu, maka Lotus Well dia Tarot, menjadi sehat apa sesuai kabar? dengan apa yang diinginkan. Itu Kanaya, yang disebut dengan daya tarik Erwin menarik. Arwin Kasela, Naswa, Gitu ceritanya. Sasi Kirana. Halo. So, diam. Ini ponakan saya Nah, tersayang, paling bandel. Bos boy. Siapa dulu? Mau jadi Oke. iya, mau jadi dukun nggak tahu, tapi katanya pengen jadi ya. Iti Siti Emologi Arma Ridwan, apa kabar Arma? Apa udah lama nggak pernah kelihatan. CCRT, terima kasih udah manggilin temen-temennya. Robi Sultanto, selamat malam Pak Isam. Kalau maunya. Alberto Jose dari Kalimantan Selatan, Amirul Yulianto, Rini, Gabriel, Alfonso Sustaro Trader, Yuni Lestari dari Jakarta, Felixa, Site, Sekolah Supranatural, terus siapa? Miss Rosinile, ini dari Yayasan Buddha Indonesia, Pak. Ya, selamat malam juga. Claudi Hub, ya Banjarmasin. Ya, Felix Hasianku, Aryani Only, Najam Merkuri, Syahrir, Van Puri Harun. Oke, siapa lagi? Masih banyak Pak. Willy the Mechanic, ini dari Kalimantan. Ya, oke. Pak Isam, nah Pak Isam saya mau tanya sekarang. Ini saya mau tanya juga. Jadi gini, kita bicara loa tadi, loa itu adalah menggunakan pikiran. Selain dengan pikiran, kita ini kan berarti dengan pikiran ini kan kita akan menarik bahwa tubuh kita ini harus menjadi magnet nih. Itu. Apakah yang kita gunakan itu cuma tubuh kita, pikiran kita, atau bisa tubuh kita semuanya itu menjadi magnet biar apa yang kita pikirkan itu terjadi. Contohnya kalau kita ini orang Muslim itu kan kun fayakun itu Pak, contohnya ya, kun fayakun yang terjadilah apa yang kita harapkan gitu. Ini fokusnya kita kepada Tuhan ya, mengerucut terus gitu. Nah, apakah loa ini selain dengan pikiran itu bisa ditarik dengan cara yang lain? Mungkin monggo, karena ini kalau couplingnya supranatural pasti ada, tapi saya kepengen dari psikologinya gimana gitu Pak. Oh gitu. Ya, betul. Ya. Ya, sebetulnya sih bukan psikologi atau bukan supernatural, tapi ini teori umum ya, umum yang sama-sama kita ketahui. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi begini, Jeng, kalau mulai saya melihat itu, saya ingin menyederhanakan karena kita live streaming di IG terbatas. Ya, itu rasanya saya akan menyederhanakan. Jadi begini, kita semua sepakat siapapun itu agama apapun juga, dia dari suku apapun juga, sejauh dia manusia, sejauh dia punya pikiran, sejauh dia punya keyakinan, bahwa sesungguhnya kita sepakati dan kita pahami bahwa sesungguhnya alam semesta, ini jagat raya, jagat besar, itu sudah menyediakan apa? Ya, ini kita ambil secara umum ya. Itu sesungguhnya dia menyediakan apa yang kita mau, gitu lah. Alam semesta kan tidak berpikir mana jelek, mana buruk, gitu loh ya. Itu sesungguhnya. Ya, betul. Nah,
Kita mau apa saja, kita mau mempengaruhi orang kayak, kita mau apa saja, kita pengen minta sukses, kita pengen minta kaya, kita pengen punya pasangan lebih dari satu, itu apa saja itu pasti akan menyediakan. Alam ini alam semesta, tinggal kita mau menggunakannya. Alam semesta kan tidak melihat apakah itu negatif atau itu positif. Nah, sekarang mari kita tarik ke belakang. Mari kita tarik. Kalau kita misalnya contoh kalau ranahnya supranatural, ranahnya metafisika, ada yang kita sebut dengan memanggil gitu ya. Memanggil itu artinya duduk diam manis, kita berdoa ke atas. Ya, keterhubungan dengan di atas gitu ya. Kita satukan frekuensi dengan di atas di alam semesta tuh. Enggak, ini alam semesta ini. Ini alam semesta tuh. Misalnya begini. Hei datang misalnya. Hei datang. Saya minta si Fulan. Fulan, saya ingin Fulan itu sakit. Saya ingin Fulan itu sakit. Saya ingin si Fulan itu celaka. Saya ingin Fulan itu hidupnya nggak bahagia. Nah, artinya apa? Dia mengucap. Nah, ketika dia mengucap, maka ucapan itu akan terhubung dengan alam semesta. Sama halnya misalnya saya punya handphone, saya pencet tombol ke Diajeng Kartika, maka kita ke saya tombol, maka tombol ini akan koneksi ke Palembang, kan gitu lah ya. Nah, atau misalnya dalam dunia supranatural, misalnya sekarang saya ingin, misalnya nih ya, saya ingin si A ini harus kembali, saya ingin si A ini sukses dan sebagainya. Itu artinya apa? Dia mengucap dan dia punya niat. Ya. Nah, ucapan niatnya ini akan terkoneksi ke alam semesta. Maka dengan energi yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, maka alam semesta akan memberikan apa yang kita mau. Ya, pasti. Apa yang kita mau. Atau misalnya saja yang paling gampang nih ya. Misalnya saya lagi sedih. Nah, karena saya lagi sedih, dibohongin, dikhianati atau dipecundangi, misalnya habis dimarahin lah. Saya sedih. Nah, kalau sedihnya itu kita rasakan terus-menerus, kira-kira akibatnya bisa tambah sedih nggak? Kalau saya akan melakukan suaranya Pak Isam hilang, tapi hilangnya ke Bali, kemana ini? Kalimantan, tapi insya Allah. Oke, sambil kita menunggu Pak Isam, kan, karena sinyal malam ini luar biasa kusut, ya kan? Tapi kita tetap mendengarkan, ya kita panggil lagi Pak Isam, ya kan? Oke, Pak Isam belum bisa masuk. Kita masukkan lagi Pak Isam. Oke, Pak Isam. Bentar. Oke, kita masukkan lagi Pak Isam. Nah, oke. Halo Pak Isam. Sambil menunggu Pak Isam. Wah, ini saya kena vibrasimu ini. Biasa Pak, kita ini kalau siaran mesti sinyalnya muter-muter. Saya kena kena vibrasimu ya. Tadi saya udah ngomong di awal, waduh jangan-jangan ini ternyata benar juga. Nah, itulah Pak, jangan ngomong ini, jangan ngomong elek, berarti elek tenan. Itu yang saya maksud dengan loa. Apa yang kita tunai, itu yang kita berbalik. Maka kalau kita ngomongin orang, kita pasti akan diomongin orang gitu loh. Tergantung dari pikiran kita gitu loh. Kalau pikiran kita itu menjadi jelek, maka alam semesta juga akan ngasih yang jelek gitu loh. Itu yang kita sebut dengan daya tarik menarik itu. Gitu. Siap. Itu sih sebetulnya. Sekarang kita maunya apa? Kalau kita kalau maunya misalnya saya apa sajalah. Terus kemudian kita turunkan frekuensinya, maka apa yang kita inginkan akan menjadi nyata, walaupun
keinginan kita itu dianggap nyeleneh lah misalnya gitu loh. Kan gitu loh. Ya, siap Pak. Nah, Jadi itu kalau kurang kita bicara tentang loa ini kan bagaimana energi kita ataupun pikiran kita ini menjadi magnet nih Pak. Itu ada kiat-kiatnya. Jadi Pak? magnet. Ada kiat-kiatnya nggak Pak? Ya, kalau sebelum kita masuk ke kiat dalam proses-proses keajaiban. Nah, ini sebetulnya nih. Itu miracle, kan miracle itu kan keajaiban. Nah, keajaiban itu sebetulnya kan sesungguhnya saya meyakini bahwa keajaiban ya yang ada dalam diri kita itu sebetulnya kita yang menciptakan loh. Oh ya? Keajaiban itu tidak serta-merta karena dari Sang Kuasa yang Maha Kuasa, tidak ada. Keajaiban itu adalah kitanya yang menciptakan kitanya yang menciptakan keajaiban itu, begitu loh. Maka di dalam rahasia-rahasia yang disebut dengan buku dari bukunya saya lupa saya itu, di bukunya Rhonda Byrne itu bahwa law attraction itu paling tidak ada 3 tahapan. Ya. Pertama adalah atensi. Kalau kita ingin sesuatu, kita punya atensi dulu. Kita punya atensi. Punya atensi, kita punya ketertarikan, kita punya gimana nih caranya nih supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa hebat, supaya bisa kuat. Yang penting kita punya atensi dulu. Nah, setelah kita atensi, baru kita lakukan koneksi. Nah, sekarang contoh misalnya bagaimana kita mau ketemu makhluk halus kalau kita tidak menyatukan koneksi frekuensi yang sama. Bagaimana kita ingin ketemu jin, ketemu setan, ketemu makhluk halus kalau kita masih merasa sebagai manusia. Artinya kan koneksinya, frekuensinya harus sama. Ya, harus sama. Untuk bisa mencapai tujuan. Makanya kita ada koneksi. Yang ketiga adalah vibrasi. Nah, vibrasi itu kan misalnya di dalam program-program meditasi, di dalam program meditasi, tafakur, zikir, itu sebetulnya itu kita sedang mengoneksikan diri kita kepada alam semesta, dan kita meminta alam semesta itu apa yang kita mau, gitu loh. Oke, contohnya maunya apa? Nah, gitu ya. Siap. Kita maunya apa? Kalau misalnya kita maunya apa, ya sudah, yakinkan dengan atensi kita, dengan fokus kita. Kemudian kita koneksikan apa yang kita mau, kemudian kita vibrasi, kita doakan gitu loh. Gitu ceritanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya barangkali boleh. Banyak yang bertanya ini Pak. Sambil saya sapa dulu yang lain ini Pak. Ini pertanyaan juga ada beberapa, ya kan? Tadi CCRT sudah, Mariruan sudah, Najam Merkuri, Yeni, terus Roni, Alberto Huse sudah, Aruzi, Tarot Cengrani, Donadi, Van Bespuri Harun, Ardina Agustianti, Ricky Lin, Ricky Iin Tarot, Pintu Misteri, Ulinra, ya kan? Yuni Sunario, Anton Smile, salam dari tim Pintu Misteri Pak, dapat salam tuh Pak. Nah, iya kan? Wah, luar biasa, Pintu Misteri lah ya, gitu, betul pakai banget Pak Isam, betul pakai banget kata si Yuni, ya kan? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Bagaimana cara mengendalikan kekuatan pikiran itu? Bagaimana mengendalikan pikiran itu atau energi itu? Yang itu dari Alberto Huse. Yang kedua, apakah keajaiban yang kita ciptakan itu ada hubungannya dengan present moment? Nah, monggo Pak. Gitu. Ya. Sebentar, ini saya tulis dulu nih. Kalau nggak saya lupa lagi. Oke, pengendalian. Setiap manusia tidak boleh kurang, tapi tidak juga berlebihan. Oh iya, zero Pak ya. Karena keseimbangan, zero saja. Maka ada dalam agama Islam tuh akan jauh lebih baik ketika kau berada pada titik nadir. Hubungan hablum minallahnya lebih baik. Hablum minallahnya baik, tapi juga hablum minannasnya juga baik.
Tidak harus mata-mata hidup kita untuk Tuhan, tapi kita mengabaikan kehidupan kita, atau dibalik, kita tidak saja sekedar untuk memfokuskan kepada masalah duniawi, tapi kita meninggalkan alam semesta. Angkalah baiknya bahwa manusia itu pada titik nadir. Kalau misalnya saya katakan berpikirlah positif, berpikirlah positif juga salah juga gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita mengajarkan kamu berpikir positif, maka tidak adanya kewaspadaan. Maka dibutuhkanlah yang kita sebut dengan pengendalian. Nah, pengendalian itu datangnya dari kita. Ya. Siapa? Nah, maka ya hal yang paling gampang itu adalah dalam keseharian ritme manusia itu kan pasti ada pasang surut. Ya. Kehidupan pola hidup manusia itu tidak ada yang stabil. Pasti dia akan naik turun. Hari ini kita sedih, nanti kita akan bahagia. Hari ini kita bahagia, sesaat lagi kita akan sakit. Betul. Dan sebagainya. Pasti akan ada ritme-ritme yang berjalan seiring dengan kondisi yang terjadi. Karena tidak ada manusia itu yang selalu flat, datar aja. Karena kita ini bukan malaikat ya yang datar saja. Makhluk sosial. Maka dibutuhkan pengendalian. Nah, makhluk sosial tadi. Pengendalian yang paling mudah adalah ketika kita merasakan sesuatu yang terjadi, gejala apa yang terjadi pada hari ini, situasi apa yang terjadi hari ini. Contoh misalnya begini, oke, hari ini saya mendapatkan gejala betapa saya lagi sedih. Sedih saja. Sedih apa? Oke, nah, sedih itu bisa macam-macam. Sedih karena ditinggal, sedih karena pokoknya suasana kita hari ini kita sedih. Maka ketika kita hari sedih, berarti apa? Frekuensi kita akan menjadi turun karena kita sedih. Ya, betul. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah keseimbangan agar sedih ini tidak terlalu larut ke bawah, tapi juga tidak bertahan. Jadi dia harus ditarik lagi ke atas agar kita menjadi seimbang. Kan itu loh saya. Iya, nah, betul. Kalau saya hari ini sedang kesel, hari ini saya sedang dendam, hari ini saya sedang kecewa, hari ini saya sedang sedih, pokoknya yang elek-elek lah, pokoknya. Yang elek-elek saja lah. Maka kita membutuhkan yang kita sebut dengan pengendalian. Pengendalian yang paling utama adalah mindset, pola berpikir, ya pola berpikir kita. Nah, sekarang kita maunya apa? Oke, kalau saya akan membiarkan rasa sedih, dengki, jengkel, dongkol dan sebagainya kita akan biarkan, maka bukan saja perasaan kita yang terganggu, tapi fisik kita juga akan terganggu, gitu lah, saudara. Ya, nah, betul. dibutuhkanlah pengendalian. Pengendalian yang paling mudah adalah dibalikan. Dibalikan kalau kita lagi sedih, kemudian katakan saja dalam hari, karena anatomi indera kita mulai dari mulut, mata, telinga dan sebagainya itu sebetulnya merefleksikan apa yang kita pikirkan. Dengan demikian, ringkas kata begini, hari ini saya sedih. Ya, maka luangkan waktu dibalik gitu. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Loh, bagaimana mungkin Pak orang saya lagi sedih kok bahagia? Oke, mungkin pikiran kamu lagi sedih, tapi mulutmu itu katakan kau bahagia, maka lama-lama dia akan menjadi koneksi dalam pikiran kita dan pikiran kita menjadi seimbang karena dari mulut kita ngomong, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Sebaliknya, gitu loh. Kalau bahagia nggak perlu kita simbangin lah ya. Karena sudah pasti bahagia. Tapi kalau dalam posisi-posisi yang negatif, maka dibalikan itu menjadi hal yang lebih baik. Nah, itu yang kita sebut dengan pengendalian. Kemudian dengan present moment, keajaiban itu adalah keajaiban. Nah, begini, dalam kehidupan manusia, kita sering mengalami pola yang mirip. Atau dalam bahasa Jawa yaitu mak duk tiba-tiba aku ngene, tiba-tiba ini begini, tiba-tiba aku ketabrak, tiba-tiba aku kesleo, tiba-tiba aku itu bukan serta-merta kemudian itu datang tiba-tiba karena saya sakit kepala, tiba-tiba saya jatuh, tiba-tiba saya keserempet, tidak. Karena memang diri kita tuh sedang membuat sebuah kontribusi besar terhadap peristiwa yang kita alami. Maka hal-hal yang tidak terduga itu dengan muncul dengan sendirinya tatkala kita membiarkan situasinya itu berkembang gitu loh ya. Nah, ringkas kata, itu adalah sebuah present moment. Itu adalah sebuah keadaan di mana keajaiban yang tidak kita sangka-sangka ya, itu bisa jadi hal diri kita.
Nah, Oh, itu yang kita siap, bahas. Pak. Oke. Contoh misalnya begini, contoh yang paling gampang. Ketika ada orang sakit hati, ketika Ya. ada orang apa ya istilahnya, oke dah, dilanjut aja. Saya lupa jadi ngomong apa tuh. Banyak yang mau dipikir. Pak, santai Bapak. Aku ya lali, aku ngomong. Slow. Slow. Silakan minum dulu Pak. Ini aku tanya. Nah, manggil. Pertanyaannya abot tadi. Rotok itu tadi mak berduduk itu apa berduduk lali. Mak duduk. Mak berduduk Apa lupa. gitu? Kalau istilah mak duduk aja, itu contoh kecil bahwa ya kita sudah merencanakan, kita sudah oke, tapi tiba-tiba kok seperti ini, itu kayak kita sebut dengan teori mak duduk gitu loh. Nah, itu adalah mak berduduk itu kira-kira itu begitu. orang bingung. Oke, Sheila, terima kasih ini kata Arma Ridwan betul bingit, namanya betul banget. Riansa, oke, Tarot Cengrani Asifa, Romili, Aprodit Tarot dari Samarinda ini Pak. Sukandar Setia, Ponandang, Hari Indrawan ini dari Kalimantan Selatan juga. Rian BGB, Waduh. Hang, ya, Saya, apa kabar? Ya, Kak Hang Solahuddin, terima kasih sudah bergabung. Woi, Kak Hang Solahuddin. Wah, ini. Wah, Hang Iya, kan, Solahuddin itu tahu masih kita. di itu toh, masih di apa namanya komplek apartemen apa namanya? Rumahnya Hang tuh saya dulu pernah ke sana itu. Ya, jadi lupa Pak saya Iyalah, Pak, kalau namanya. dari sana lah. Iya. Mak duduk. Mak berduduk gara-gara ini terkena hukum tarik menarikmu jadi lupa semua. Nah, kan geli. Tapi ya apapun itu Pak Isam apa namanya? Ini berarti berkaitan dengan semuanya Pak ya. Ya kan? Iya. Loa ini. Jadi tidak bisa cuman pikiran tok gitu. Karena mengambil harus alam semesta. Bagaimana kita harus istilah kasarnya. Karena kalau kita orang beragama itu pasti istilah kasarnya harus fokus, harus yakin, harus konsentrasi dan continue. Ujung-ujungnya kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Nah, itu kalau kita dari bahasan dari Pak Isam ini tadi. Nah, kalau yang terjadi Pak, bagaimana? Loh iya. Ya, bagaimana kalau seandainya dia hanya menggunakan pikiran dia untuk mengakses energi positif dia, ya kan? Tapi dia akan mengabaikan semua yang ada di lingkungan dia. Tapi dia selalu fokus dengan pikiran dia, entah benar, entah salah, tapi dia berharap untuk menjadi baik. Contohnya, saya kepengen ke Mekah nih. Tapi dengan saya pegang barang ini, insya Allah saya ke sana, gitu kan, bisa ibadah haji. Dia yakini itu Pak, itu yakini. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu juga ada hubungannya dengan loa ini atau ada istilah lain Pak? Oh iya. Loh iya dong, pasti dong. Artinya apa? Itu yang kita sebut dengan anchor. Anchor itu adalah jangkar, gitu ya. Yeah. Nah, sama halnya misalnya begini, misalnya. Saya bertamu ke tempatmu di Palembang. Saya bawa air nih. Saya bawa air, kemudian Jeng, saya baru pulang dari Mekah. Ini saya kasih air zam-zam. Nah, ketika saya ngomong air zam-zam dan jenengan tahu bahwa saya baru pulang dari umroh, jangan percaya nggak kalau saya ke umroh? Percaya orang ngelihat ada foto-fotonya kan? Iya. Tapi apakah jenengan yakin kalau air putih yang saya berikan itu adalah air zam-zam? Oh iya ya, saya yakin kalau yang bawa Pak Isam. Pasti yakin, pasti yakin. Ya. Nah, tapi kalau persoalannya adalah apakah dirimu yakin bahwa itu adalah air zam-zam yang saya beli di Tanah Abang? Nah itu yang jadi permasalahan itu Pak. Artinya apa? Artinya ada sebuah ketertarikan, ya, ada sebuah ketertarikan kepada siapa
kepada personal, Oh. kepada atensinya objeknya siapa? Objeknya adalah saya yang membawa. Ketika objek itu baru kita koneksi. Oh iya loh, si Pak Isam itu pura-pura dari Mekah kok bla 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 bla. Nah, dengan bawa itu saya akan bilang, Jeng, kalau dirimu minum air zam-zam ini, insya Allah kau akan merasakan bisa pergi ke Mekah. Ya toh? Nah, Keyakinan ada itu, contoh Pak, lain misalnya. Ada keyakinan, ada contoh lain misalnya. Banyak orang Palembang bilang begini, kalau kau datang ke Palembang dan sudah minum air musi, pasti kau akan balik lagi. Betul itu, Pak. Nah, akhirnya apa? Suatu saat dia balik lagi, gitu loh. Apakah baliknya ini karena omongannya teman saya yang dulu, atau karena semata-mata yang lain? Itu soal yang lain. Itu disebut dengan keajaiban. Ya, itu yang disebut dengan law itu tadi. Nah, itu. Jadi dia tidak kita rencanakan, tapi dia duduk tiba-tiba muncul, oh iya ya, kalau begitu kata teman saya di Palembang, kalau udah minum air musi, ya pasti kau akan balik lagi, gitu loh, entah kapan. Nah, nyatanya balik lagi tuh. Gitu. Waduh. Waduh, balik terus, Pak. Oke, Wanto Cai. Ini nggak tahu nih hari ini kok. Mak beduduk itu, Pak. Tarot Bali Meli, apa kabar? Beduduk itu tadi. Teori. Ya, Ki Bintang, apa kabar? Ki Bintang ini juga tokoh spiritual. Ya, ini ada pertanyaan, Pak. Loa bisa dimulai kapan aja? Pengalaman saya juga demikian, gitu. Nah, itu gimana, Pak? Terus ini ada tarot Dewi Kunti, Asifa, Eka Yulia, Distira Habibi. Coba diulangi lagi, Oke, ini pertanyaan banyak ini, Pak, ya kan? Dari tarot Cengrani dia tanya, Loa putus-putus ya, Jeng? Putus-putus. Loa bisa dimulai kapan aja? Pengalaman saya juga demikian. Oh, gitu ya. Terus ini Asifa tanya, Pak Fahri, saat kita melawan sebuah trauma, lebih kepada memaksa, malah jadi kepala sakit, leher tegang. Ini wajar atau tidak ya, Pak? Mohon solusinya. Nah, gimana itu, Pak? Trauma? Ya, gimana? Dia trauma. Saya putus tadi, dulu lagi. Trauma membuat sakit kepala. Trauma, jadi sakit kepala, leher tegang. Apakah itu wajar atau tidak gitu? Dan mohon solusinya gitu. Putus-putus, ya, Pak. Kalau soal wajar tidak wajar, persoalannya saya bukan dokter gitu loh. Soal wajar atau tidak wajar, saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa memukul rata gara-gara trauma terus membuat sakit kepala gitu loh. Tapi kalau saya bahasa normatifnya, ya pastilah bagaimana kalau kita itu mengingat kejadian yang kita alami, ini normatif ya. Ketika kita mengadakan ketika kita jalan tiba-tiba ketemu orang dan orang itu adalah orang yang pernah menyakiti hatiku, secara otomatis kan kita punya sikap malu, nggak mau ketemu, gengsi, dendam, jengkel, bengki. Nah, itu contoh kecil, itu adalah reaksi. Ya. Ketika misalnya sekarang kita tiap bulan gitu ya, ada debt collector datang, nagih utang, ya, belum ngomong nih, baru ketemu belum ngomong, baru datang di depan pintu, kita aja udah pusing. Lebih enak dikejar hantu, Pak, daripada dikejar debt collector. Nah, mulai dikui. Jadi setiap orang pasti punya reaksi yang berbeda terhadap kasus-kasus psikis. Setiap orang pasti punya berbeda-beda. Nah, jadi saya tidak bisa memukul rata, tetapi setiap orang punya cara, tubuh kita ini punya cara untuk merespon hal-hal yang datangnya dari luar. Apalagi hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya itu tubuh kita berkeringat. Kadang-kadang langsung kalau datang debt collector belum ngomong ini udah keringet dingin dulu gitu loh. Makanya lebih enak ngelihat pocong, Pak. Nah, itu adalah reaksi.
Dan Oke. namanya reaksi itu pasti alamiah, karena setiap orang pasti Oke, punya. siap. Makasih Pak. Ini jeng tarotnya geli. Tarotnya jeng Rani Iya, iya, iya. menanyakan. Waktu Nawaitu pengen umroh dengan kondisi kemustahilan, saat itu tahun 2015, tapi dengan kereteking hati, Nawaitu dan semangat, semoga wujud dan yakin, alhamdulillah 2018 bisa mewujudkan umroh, Pak. Amin. Itu, iya amin. Dan jawabannya cuma amin ya Pak. Iya. Nah, Loh, karena keajaiban itu seperti tadi katakan tadi, dia pasti ada Yeah. atensi. Kita Yeah. ada atensi, ada koneksi, dan ada vibrasi. siapa? Ada atensi kita mau apa, ya, atensi kita punya pusat perhatian, fokus, Yeah. fokus, ya, itu ya. Kemudian ada koneksi, ya, ada koneksinya begini, karena kita ingin umroh, kita berteman dengan orang-orang yang pernah naik haji. Ya, betul Pak. Kita berteman sama teman-teman, ya. Kita itu sebetulnya kita sudah mengkoneksikan sama teman-teman kita yang sudah pernah naik haji. Itu kita sebut koneksi. Kemudian vibrasi itu adalah kita semacam kita berdoa itu tadi loh. Ya, Berdoa. Ya Tuhan, izinkan saya untuk pergi. Ya. Saya serahkan kepadamu apa yang terjadi, namun saya akan siap untuk berangkat. Berikanlah saya hidayah, berikanlah saya kekuatan untuk bisa mencapai rumahmu ya Allah. Amin. Kalau memang dengan keterusan hati, Yeah. dengan kita keterusan hati, dengan kerendahan hati, tanpa disangka-sangka besok ada orang datang, kamu silakan dapat naik haji, dapat umroh misalnya gitu. Itu kita nggak tahu kan. Itu kita sebut dengan keajaiban. Karena keajaiban itu ada atensi, ada koneksi, dan ada vibrasi di dalamnya. Ya. Nah, itu yang kita sebut. Jadi apapun saja, apakah gimana? Enggak, itu tadi si Alberto Jose juga tanya itu. Berarti selain keajaiban, berarti semacam keyakinan atau istilahnya autosugesti ya Pak, gitu. Beda. Ya, bukan autosugesti, atensi, itu fokus. Oke, Pak. Kita mau apa? Saya ingin agar misalnya agar saya terbebas dari mara bahaya. Saya ingin 5 tahun akan datang saya sukses. Saya ingin punya mobil Alphard. Itu atensi, artinya fokus kita kepada objek. Ya. Terus kemudian kita koneksikan. Nah, kita sering tuh ngelihat mobil-mobil di tengah jalan. Aduh, kalau ada mobil Alphard, aku ini kayaknya dia bakal milik saya nih. Ini kan milik saya nih. Nah, itu kita sebut dengan koneksi, menskoneksikan kepada keinginan kita. Dan yang terakhir adalah vibrasi. Vibrasi ya doa itu tadi. Bagus itu Pak. Tuhan tuh pasti akan memberikan apa yang kita mau. Kecuali Tuhan itu pasti akan memberikan apa yang kita mau, asal mau berdoa. Kalau nggak mau berdoa ya nggak akan dikasih lah. Nggak minta masa ya nggak dikasih. Masa tiba-tiba datang minta dari langit. Iya, minta dulu. Itulah tadi mak berduduk itu Pak. Ini ada Didit Layang. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Lotus Well Tarot. Ini pertanyaannya bagus banget. Apa yang menghambat Loa itu sendiri? Kadang banyak berdoa tapi sering orang bilang kok nggak kunjung-kunjung dikabulkan. Nah, apa? Pak, iya, monggo. sama saja orang bertanya, Pak, saya ini sudah jungkar berdoa, sholat, kita puasa lah, kita berdoa, tapi kok jodoh saya nggak datang-datang ya Pak? Ya, saya ini kurang apa gitu loh. Nah, kalau ditanya kurang itu, maka jawaban saya gampang. Ya. Kamu punya atensi, kamu punya vibrasi, tapi kau tidak mengkoneksikan, tidak satu frekuensi, gitu loh. Siapa? Loh, saya minta kesalahan manusia itu adalah selalu dia berbicara tentang harapan akhir, tapi bukan prosesnya. Ya Allah, ya saya kepengen sukses, ngomong kepengen tok. Tapi dia tidak berpikir gimana caranya bisa sukses. Betul. Loh, ya kan? Saya ingin, Pak, hidup saya sejahtera dan bahagia dan sebagainya. Alam semesta tidak akan kasih dia kebahagiaan. Karena apa? Karena dia berpikir kebahagiaan.
tapi tidak berpikir bagaimana caranya bahagia. Caranya mendapatkannya ya Pak ya. Ada orang ada orang minta jodoh. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Nggak akan dikasih jodoh itu. Karena apa? Karena dia melihat hasilnya. Oh. Nah, maka koneksi itu menjadi rubah. Kalau kau ingin jadi jodoh itu kau cari, tidak emak duduk tiba-tiba datang di muka kamu terus kamu kawinin, ya nggak mungkin juga gitu loh. Iya, ora mungkin. Itu teori pemaksaan itu Pak. Nah, makanya kenapa doa-doa kita sering tidak dikabulkan, karena satu hal itu kita mengabaikan frekuensi. Oh, gitu Pak. Kita berdoa pengen hasilnya, tapi nggak tahu prosesnya. Siap. Saya ingin bahagia, saya ingin ke Palembang. Jangan bilang pokoknya saya mau ke Palembang, pokoknya saya ke Palembang. Loh, yang mau mikir ke Palembang kan numpak opo. Loh, saya kepengen ke Palembang. Tapi kalau Jengkatika, nah ya, saya kepengen. Oh ya mau kepengen. Tapi kalau Jengkatika nggak kasih saya tiket, apa saya mau berangkat ke Palembang? Kan nggak mungkin. Covid Pak. Siap. Nggak, itu contoh kecil aja sebetulnya. Siap. Loh iya kan? Iya, betul. Gitu loh jawabannya ya. Betul. Masuk akal itu Pak. Oke, Mami. Itu Jeng Lisa. Nah, salam buat Pak Isam, masih tinggal di Jogja ya katanya. Oh ya, alhamdulillah. Furi Bangka. Habim Julio Pangusodewo. Terima kasih sudah bergabung. Riana Invitation. Terima kasih sudah bergabung. Terus apa lagi ini? Tarot Cengrani, gitu kan? Nah, nyanyuwong. Jangan lupa subscriber. Oh iya, jangan lupa follow Pak Isam. Pak Isam Al-Fahri ya kan. Nah, kalau tanya-tanya tentang psikologi transpersonal, nah tanya tentang tarot Nusantara, nah tanya tentang grafologi, tanya tentang apa namanya Pak? Bahasa tubuhnya apa namanya? Gestur. Nah, itu beliau ahlinya, ya kan. Saya banyak belajar dari dia gitu kan. Karena apa namanya? Bedanya kalau Pak Isam ini dia bisa menguasai baik teori ataupun praktek. Kalau saya kan lebih dari prakteknya. Tapi kadang ini teorinya apa, padahal sebetulnya sama. Cuman karena kita nggak tahu teorinya, nah itu tapi alhamdulillah sedikit-sedikit nyambung. Oh, law attraction itu ini toh, bahwa kita menggunakan hukum ataupun tarik-menarik dalam diri kita untuk apa? Untuk mengambil apapun. Gitu. Hal yang positif ataupun negatif. Iya, misalnya gitu kan? Negatif. Misalnya kita lihat santet ya, santet nih. Kalau santet kan serem banget tuh. Santet itu kan dia pegang wudu tuh, wudu itu kan boneka. Iya, betul. Nah, boneka artinya tuh seluruh pikirannya dia, energinya dia ditujukan kepada boneka. Nah, boneka ini adalah kamuflase dari si A. Si A yang kita tuju. Karena dia punya energi, karena dia punya atensi, karena dia punya koneksi, dan dia punya vibrasi, maka dia gunakan boneka ini menjadi afirmasinya dia. Maka ketika dia memasukkan sesuatu di benda ini, dia pasti akan terkoneksi dengan yang di sana. Betul, Pak. Sama halnya misalnya kalau kita sering pegang tasbih, yang kita tahu tasbihnya itu dari Mekah misalnya, kita pegang saja. Kemudian kita atensikan, suatu saat saya akan datang ke Mekah, insya Allah dia pasti akan datang. Itu kita sebut dengan loa itu tadi. Oh, siap Pak. Itu ya. Jadi bagus. Air Zam-Zam. Ketika kita minum air Zam-Zam, kita yakin bahwa air Zam-Zam ini adalah didoakan oleh orang banyak, di vibrasi orang banyak, sehingga kalau saya minum air Zam-Zam, saya akan datang ke sumbernya. Demikian juga dengan kalau kata orang Palembang, kalau minum air Musi itu akan kembali, itu adalah vibrasi kita. Toh pada akhirnya saya juga akan kembali ke Palembang. Iya, betul Pak. Yang penting saya mau dulu. Tunggu undangan dari kami, Pak. Tunggu COVID selesai. Kita bikin acara lagi. Kan sudah dari tahun
berapa? Iya. 2015 ya kita, 2016 kita ngadain acara. Ya. Insya Allah nanti kita bisa bikin acara yang ya Sedap. guyon-guyonan tapi bagus. Gitu. Untuk Lotus Iyalah, Garut, diskusi-diskusi. Ayo kalau ini jadi monggo. loa yang benar adalah kita mengupayakan berimajinasi atas prosesnya dan harapan akhirnya sebuah paket utuh, tidak boleh kelewat. Jadi benar ya Pak ya, gitu. Ya, saya koreksi, bukan imajinasi. Kalau imajinasi itu adalah sesuatu yang ngawang-ngawang, Halusinasi ya, tapi halusinasi. difokuskan. Misalnya, sorry, kalau imajinasi, halusinasi barangkali ya 11-12 lah. Tetapi dalam proses lewati, imajinasi dibutuhkan untuk fokus. Ya. Kapan-kapan Jeng, kita latihan Jeng. Siap, Kita Pak. latihan misalnya kita latihan nih ya, kita latihan begini, ada beberapa orang. Setiap orang tuh pasti punya mimpi. Setiap orang kan pasti punya cita-cita. Setiap orang pasti punya imajinasi untuk sukses, bahagia, sehat dan sebagainya. Pasti itu ya. Tapi persoalannya adalah gimana caranya untuk bisa sukses. Maka dalam proses loa, ya. Jadi misalnya kita ambil kertas. Kita ambil kertas, kita tulis. Kira-kira ya. Ini imajinasi kita, kira-kira 5 tahun yang akan datang, saya mau jadi apa? 5 tahun yang akan datang. Saya ingin jadi direktur, saya punya mobil merah, saya punya ini apa segala macam gitu ya. Nah, kita tulis. Kita tulis dalam sebuah kertas, kemudian artinya apa? Saya udah punya atensi ya untuk bisa menciptakan bayangan-bayangan indahnya hidup di 5 tahun yang akan datang. Siap. Oke. Artinya saya punya atensi. Nah, setelah itu atensi baru kita koneksikan. Misalnya begini, misalnya sekarang, saya ingin punya mobil, punya mobil apa? Mobil misalnya Fortune, kira-kira tahun berapa? Nah, kita divisualisasikan dalam bentuk pikiran, kemudian baru kita koneksi, dan cara mengkoneksikannya itu adalah turunkan level dari tingkat beta ke alfa atau ke theta, turun ke bawah. Nah, satukan frekuensi, sambung kepada, dengan demikian otak kita terbuka dan alam semesta itu akan mengisi apa yang kita mau. Siap. Gitu loh ya. Nah, dan keinginan kita adalah keinginan yang masuk akal, jangan keinginan nggak masuk akal. Misalnya begini, saya kepengen jadi presiden 1 tahun yang akan datang, ya nggak mungkin. Ya, jadi itu adalah keinginan yang nggak masuk akal. Nah, kira-kira begitu, baru kita vibrasi. Insya Allah kapan-kapan, ayo kita vibrasi keinginan kita. Yang trauma, yang hidupnya sial, yang hidupnya menderita. Wah, pokoknya yang merasa susah-susah, yang merasa susah, gampang. Sejauh kita merasa, gampang diberesin. Hanya merasa toh, ya Pak. Kalau merasa itu kan gampang. Nah, yang merasa toh, merasa kena santet, merasa kena guna-guna, merasa susah, merasa derita, itu gampang. Wis. Siap. Ini sudah banyak yang ayo kapan Pak Isam? Nah, tuh kapan diajak untuk ininya. Wah, seru nih. Oh iya, saya tinggal nunggu tiket dari jenengan aja. Ini kan yang banyak dari Bali, dari Kalimantan, dari Jakarta, yang dari Palembang 20%. Lah gimana ini, Pak? Ya, ini loh, nggak apa-apa. Minggu depan, saya punya webinar, punya workshop gratis. Apa topiknya? Hipnotis massal lewat Zoom. Oh, siapa? Hipnotis massal itu programnya adalah tetap loa. Jadi kesulitan manusia menghadapi hidup adalah ketika dia merasa. Ini adalah bisa mempengaruhi pikiran. Saya merasa kena santet. Wah, pikiran kita yang kacau. Saya merasa saya dibohongin orang. Wah, pikiran kita yang kacau. Saya merasa hidup saya menderita. Itu akibatnya pikiran kita semuanya. Padahal sebetulnya begitu. Nah, bawah sadar itu, bawah sadar itu, karena merasa itu berada pada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itulah yang menciptakan situasi, maka dia berefek kepada apa yang kita pikirkan, gitu loh. Maka sejauh kita merasa susah, sejauh kita merasa menderita,
sejauh kita merasa dibohongi penjuru dan merasa tidak ada apa-apanya, pokoknya yang merasa, wes gampang, turunkan Siap, level, Pak. meditasi bersama, mindfulness kita sikat. Gitu. Wes, siap. Aku kan jadi promo lagi. Nggak apa-apa, kita akan akomodir apa keinginan Pak Isam, siapa tahu nanti akan terwujud. Nah, ini kan Loh, ini bukan kan hukum. bukan keinginan saya kok. Lah, tiket Iya, tuh, tiketnya dari aduh, ada saya, yang menyumbang Pak. tiket Tenang itu loh. aja. Dewi Kunti loh. Ya, Lotus Bukan ini Weltaro. loh, ada Dewi Kunti loh. Oh, ada juga ya. Oh, Ayo, tiketnya ada berapa, Bu? Dewi Kunti nih. Nah, ini tanya tiket. Nah, tiket ini di Norway. Oh, dengan tiket. Iya, rumah jahit Adang. Nah, semua pada daftar, Pak. Jangan ya, tinggal ngundang Pak Isam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Isam. Jangan lupa. Pasakno we. Nah, jangan lupa Ya. follow Pak Isam. Nanti kita akan akomodir semua keinginan teman-teman semua. Karena ini banyak dari teman-teman semua. Apakah nanti dengan Zoom ataupun dengan cara yang lain, atau langsung ketemu di sini, nah, gitu kan, gitu. Oke Pak Isam, terima kasih. Matur nuwun. Mungkin ada. Ya, baik. Ini Sudah yang waktunya. terakhir. Oke. Nggih, terima kasih Pak Isam. Mohon maaf untuk semuanya, teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, pokoknya Oke. terima kasih semuanya. Thank you. Oke, assalamualaikum Sampai ketemu warahmatullahi minggu depan, ya. wabarakatuh. Ya, rahayu, rahayu, rahayu. Sip. Terima kasih.